Demo yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 di beberapa daerah termasuk Bali merupakan bentuk akumulasi kemarahan rakyat atas ketidakadilan yang terjadi belakangan ini. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengakomodasi berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat. Kejadian ini diharapkan menjadi catatan penting pemerintah dan mulai melakukan evaluasi di berbagai bidang sehingga demo-demo yang bersifat anarkis tidak terulang kembali. Demo yang terjadi di beberapa daerah termasuk Bali mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Salah satu akademisi hukum Universitas Warmadewa, Wayan Rideng, mengaku prihatin atas aksi demo yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Bali. Rideng mengatakan aksi demo yang terjadi merupakan akumulasi kemarahan rakyat akibat berbagai faktor seperti adanya kenaikan tunjangan dewan, kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat, hingga adanya korban jiwa akibat demo yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Apabila dilihat dari tempat-tempat yang didemo massa seperti gedung dewan hingga markas kepolisian, ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada para dewan dan penegak hukum di Indonesia. Selain ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, respon pemerintah dalam menghadapi setiap gejolak yang ada sangat lambat dan terkesan omon-omon. Untuk itu pihaknya berharap kepada pemerintah memberikan respon cepat dan positif serta menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Jangan sampai menunggu amukan massa seperti demo yang anarkis hingga perusakan fasilitas publik. Kalau kita lihat simbol-simbol yang dirusak adalah satu, gedung wakil rakyat, yang kedua adalah markas-markas kepolisian, tentu bisa dilihat sebagai sebuah ketidakpercayaan. Pertama, mungkin menyangkut kepada lembaga perwakilan, tentu apa yang menjadi harapan-harapan setidaknya bisa diakomodasi. Kemudian yang kedua menyangkut terhadap keadilan, penegakan hukum, sehingga di sini kepolisian yang sebenarnya mengayomi, memberikan perlindungan kepada rakyat, menunjukkan belakang-belakang ini mendapat sebuah catatan yang buruk. Nah, ini barangkali akumulasi ini nampaknya belum dapat disalurkan dengan baik dan pemerintah sangat lambat dalam meresponnya. Ini kita lihat. Nah, oleh sebab itu kita berharap kepada pemerintah, hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, tentu harus ada penegakan hukum sehingga tidak ada lagi yang kebal di mata hukum sebagaimana asas hukum equality before the law. Yang kedua, tentunya kalau nanti ada provokator atau mereka-mereka yang mengambil kerusuhan ini untuk kemanfaatan pribadi, kelompok, tentu di sini harus juga ada penegakan hukum yang pasti, transparan, akuntabel. Nah, contohnya adalah bagian daripada simbol ojol ya, yang menjadi katakanlah korban, prosesnya itu juga harus dapat berjalan dengan lancar. Rideng menambahkan kejadian ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah agar memberikan respon cepat, menindaklanjuti aspirasi rakyat, serta memberikan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Sukma, Bali TV.